mungkin banyak apa masih sedikit nih yang janji-janji yang belum tercapai nih? Ya terutama yang mencolok ya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Bata Podcast, saya dan tim membuat program baru, yang mana program baru ini adalah membahas terkait politik, yaitu bukan asal pemimpin menuju Banten 2024. Ya. Kali ini di hadapan saya merasa terhormat sekali sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kyai Haji Mbai Mulia Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Jimbai, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Siapa sih yang nggak kenal Haji Mbai? Karena yang semua orang pasti tahu bahwa Haji Mbai adalah salah satu sosok yang memperjuangkan Banten berdiri, penggagas Banten berdiri. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau juga pengusaha, beliau juga jawara Banten. Ya Pak Jimba ya? Ya, alhamdulillah. Pasti luar biasa. Dan sampai saat ini yang saya rasakan Pak Jimba ini masih tetap kritis untuk Provinsi Banten. Pak Jimbai, kita kan akan membahas terkait istilahnya apa ya? Menuju Banten 2024, zaman-zaman pemilu dan pilkada. Nah, saat ini kita akan berfokus pada provinsi kita sendiri, Provinsi Banten, gitu kan. Apalagi Pak Haji Mbai ini kan salah satu pendiri Provinsi Banten. Ya pasti Pak Haji Mbai ini udah tahulah seluk-beluknya Banten seperti apa, gitu kan. Apalagi Pak Haji Mbai 4 Oktober 2022 ini Banten berusia 22 tahun. Nah, kalau melihat perkembangan saat ini Pak Haji Mbai, gimana sih dari awal terbentuk sampai saat ini? Kalau menurut Pak Haji Mbai ini perkembangan Banten ini seperti apa? Atau semakin maju atau masih stagnan aja Pak Haji Mbai? Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah memperjuangkan Banten jadi provinsi itu sangat panjang. Sejak mulai tahun 50-an, tahun 1950-an para tokoh, para kasepuhan ketika itu membentuk namanya panitia pembentukan Provinsi Banten, yang salah satu ketuanya itu adalah Profesor Bakhtiar Rifai. Beliau yang bersama-sama para kesepuhan ketika itu, saya masih SD lah, belum ikut-ikutan. Sampai dengan kemudian gagal karena dipolitisir, seolah-olah para pejuang pembentukan Provinsi Banten yang para senior itu di PKI-kan, dikomuniskan. Akhirnya para pejuang itu banyak yang ditangkapi. Di antara lain misalnya almarhum Kak Uwes Korni itu ditangkap. Yang masih ada sekarang juga sudah sangat sepuh, yaitu Kak Hasan Ali Idrus atau Kak Idut biasa saya panggil. Beliau itu juga senior saya di PII. Lalu juga yang sudah pada tidak ada, KUU Mangku Sasmita, Kak Jaja Mangku Subrata, misalnya, sudah banyak yang nggak ada ya. Sekarang yang masih hidup ya tinggal yang paling barangkali umurnya saya pun udah cukup senior kan, sudah kepala 7. Jadi pada 22 tahun yang lalu kan saya masih kepala 5 lah waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillah kita patut bersyukur ya, pada tanggal 4 Oktober 2000 Banten disahkan menjadi provinsi terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian setelah 22 tahun ini, 4 Oktober itu nanti Banten berulang tahun ke-22. Jika masih banyak kekurangan ya kita bersabarlah, berproses, mungkin proses untuk mencapai ideal ya Banten menjadi provinsi itu mungkin masih perlu proses yang agak panjang. Nah mudah-mudahan di tahun berikutnya Banten semakin baik. Amin. Tentu saja
sekarang ini kita rasakan memang Banten sudah semakin padat ya. Iya, betul. Udah macet di mana-mana. Gitu. Jadi alhamdulillah itu konsekuensi ibu kota provinsi. Iya. Di mana-mana juga ibu kota provinsi, kecuali yang di luar Jawa Iya. mungkin ya. Kalau yang di Jawa ini semua ya padat kayak Iya, gini, betul. penduduk makin bertambah. Katanya pertambahan penduduk kota Serang itu 6% per tahun. Iya. Ya karena bukan berarti gagal dalam Iya. KB ya, Mm-mm. tapi karena memang urbanisasi. Iya, betul betul. Nah, jadi kita tetap bersyukur bagaimanapun juga perjuangan panjang itu sudah berhasil Iya. membentuk Banten jadi provinsi terpisah dari Jawa Barat. Nah, ketika itu saya ditanya oleh media, apa sih tujuan Banten jadi provinsi itu? Pambai, beberapa senior ya, Iya. wartawan senior lah, termasuk Agus Sanjadirja, apa segala macam, udah yang meninggal, Luki ya udah meninggal, Lukman Hakim dan lain-lain lah, nanya ke saya bilang saya ingin masyarakat Banten itu menjadi masyarakat yang modern. Apa itu cirinya? Masyarakat yang modern adalah masyarakat yang profesional dan efisien. Luar biasa. Nah, Pak Jimbai, kalau melihat kriteria pemimpinnya, Pak Jimbai, sebenarnya kriteria pemimpin Banten yang dibutuhkan ini seperti apa sih, Pak Jimbai? Kalau menurut para senior saya, termasuk Pak Profesor B.H.T. Rifai mengatakan, gitu, ciri seorang pemimpin Banten itu dia harus memiliki kriteria pertama, dia seorang jawara. Ya. Dalam hal ini bukan berarti petantang-petantang berantem ya. Karena jawara itu dari bahasa Arab, jauharoh. Artinya intan. Ya. Intan itu kan mineral terkeras di muka bumi. Ya. Nah, tapi juga memahami keulamaan, artinya memiliki ilmu agama yang cukup baik, makanya dia tidak pernah terseret kepada hal-hal negatif. Lalu juga bisa menjadi pemimpin, leader. Nah, itu kriteria pemimpin di Banten itu memiliki 3 hal, keberanian seperti seorang pemimpin, dan kemudian juga seorang yang memiliki keulamaan. Luar biasa. Nah, Pak Jimbai, berarti kalau identik dengan jawara, apakah harus laki-laki, Pak Jimbai? Oh tidak. Oh, enggak ya? Tidak, kan kita juga punya pahlawan, misalnya bagaimana Dimas Gamparan, ya Dimas Melati misalnya, itu kan perempuan. Nah, Pak Jimbai, kalau kita menyoroti kepemimpinan sebelumnya nih, Pak Jimbai, kita contohnya sebagai contoh, kita menyoroti tahun 2017 terpilih Bapak Wahidin Halim dan Andika. Kalau kita menyoroti kepemimpinan mereka berdua sampai saat ini, maksudnya sampai setelah digantikan oleh PJ Al-Muktabar, menurut Pak Jimbai gimana sih kepemimpinan selama era Wahidin Halim dan Andika? Ya, janji-janji kampanyenya masih banyak yang belum dijalankan. Contoh misalnya berobat gratis pakai KTP, kan sampai hari ini belum sampai ada. berakhir pun nggak bisa. Itu namanya terlalu muluk. Gitu. Terlalu muluk ya, Pak. Jadi jangan kepada calon-calon yang akan datang ini jangan muluk-muluk lah. Realistis saja, konkret saja, apa yang tidak bisa dilakukan jangan dilakukan, dan janji itu hutang. Al-wa'du dainun. Ya, janji itu hutang dan akan diminta tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Iya. Berarti mungkin banyak apa masih sedikit nih yang janji-janji yang belum tercapai nih? Ya, terutama yang mencolok ya itulah. Nah, Pak Jimbai, kita dan tim Banten Podcast ini kan sudah mengumpulkan beberapa foto-foto ya terkait 8 pemimpin kabupaten kota Provinsi Banten. Ada juga yang mungkin beberapa orang yang diusung oleh partainya gitu, Pak Jimbai. Kalau dilihat dari orang-orang di kandidat ini, contohnya ada Pak Ahmed Zaki Iskandar, terus lalu ada juga Bu Airin, ada juga Pak Andika, ada juga Pak Arif, ada juga Pak Asep Rahmatullah, ada juga Pak Benjamin Daphni, ada juga Pak Gembong R. Sumedi, ada juga Pak Heldi, ada juga Bu Irna, lalu Bu Iti Jayabaya, Pak Rano Karno, Bu Tatu, dan Bu Siti Nur Azizah,
Pak Syafruddin, Pak Wahidin Halim. Nah, kalau dilihat dari Pak Haji Emba ini, ada nggak sih sosok-sosok yang cocok nih untuk pemimpin ke depan Banten tuh? Atau mungkin Pak Haji Emba punya nama-nama sendiri mungkin yang udah disiapkan mungkin Pak Haji Emba? Gini, siapapun yang akan dicalonkan menjadi pemimpin di Banten ini kan tergantung partai pengusungnya. Ya, betul. Ya, sebab kalau untuk misalnya walaupun calon independen ada peluang itu untuk wilayah Banten tuh nggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin ya, karena wilayah cukup luas, jumlah penduduknya cukup besar. Cukup besar ya. Jadi siapapun itu harus mendapat dukungan dari partai politik dan memenuhi syarat. Nah, kemudian juga diharapkan parpol itu betul-betul dapat menyaring calon-calon pemimpin yang akan muncul. Saya kira yang tadi ditampilkan itu ya orang-orang baik. Orang-orang ya punya kapasitasnya ya. Dia bisa jadi pemimpin kabupaten kota, kalau tidak baik. Ya, betul. Tapi justru parpol tugasnya sekarang bagaimana menyaring menjadi yang terbaik. Terbaik dari yang baik. Itu yang harus dilakukan oleh parpol. Kemudian parpol itu fungsi utamanya adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai money politik itu tetap tinggi. Betul. Kita tahu tahun 2017 itu money politik itu sangat tinggi. Tapi alhamdulillah toh dengan pendekatan-pendekatan, pemahaman-pemahaman yang kita berikan kepada masyarakat ketika itu turun. Ya tahun 2017 itu pilgub yang money politiknya turun ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini jadi diharapkan parpol itu betul-betul sekarang masih punya waktu ya, katakan 2023 masih punya waktu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Berbenah kemudian, ya. Iya, kemudian juga menyaring calon-calon baik itu menjadi calon-calon yang terbaik. Nah, Pak Haji Mbai, ini karena waktu juga Pak Haji Mbai ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan. Siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, dan siapapun bupatinya pasti mempunyai keinginan yang sama untuk Banten lebih maju. Dan pastinya tidak lepas dari permasalahan yang ada, Pak Haji Mbai. Tantangan dan permasalahan. Nah, kalau menurut Pak Haji Mbai ini sebenarnya apa sih tantangan terbesar untuk pemimpin ke depan Banten ini, Pak Haji Mbai? Baik, paling tidak pemimpin Banten itu memiliki 4 hal, yaitu visi, misi, min, and value. Visinya apa? Visinya adalah Yaumiddin, bahwa kita semua, siapapun kita, tiap detik kita melangkah ke sana, suka atau tidak suka. Ya, tidak ada urusan dengan umur, tidak ada urusan dengan sehat atau sakit. Ya, kita semua melangkah ke sana. Dan apabila kita sadar betul bahwa kita melangkah ke sana, beriman kepada bahwa kita akan ketemu di Yaumiddin, maka kita tidak akan gegabah berucap, tidak akan gegabah berbuat, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sana. Yang kedua, min. Yang kedua adalah misi, ya. Visi, misi. Misi hidup seorang muslim adalah ibadah. Semua itu harus dijadikan ibadah, bukan untuk melakukan mencari properti, fasilitas, bukan itu. Mau berapa lama sih jadi pemimpin formal? Paling lama kan 10 tahun, 2 periode, paling lama kalau terpilih lagi. Ya, yang ketiga adalah min. Hidup ini harus berarti. Ya, orang yang tidak punya arti hidup bisa bunuh diri. Apa arti hidup ini gitu kan? Dia loncat dari lantai 7 gitu. Nah, yang terakhir adalah value, nilai, bahwa hidup ini harus bernilai. Nah, Imam Ibnu Maskawi, seorang ulama besar di abad pertengahan, menyatakan nilai sesuatu itu berbanding lurus dengan manfaatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya kepada seluruh manusia, bukan kepada sesama muslim saja. Luar biasa. Closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Haji Mbai. Pak Haji Mbai, sebelumnya Wendy, terima kasih banget. Sama-sama. Dan merasa terhormat telah membawakan acara ini bersama Haji Mbai. Ya, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang terkait bukan asal pemimpin menuju Banten 2024. Saya bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Mbai.